Baginda Raja baru saja membaca sebuah buku tentang cerita kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Dan tiba-tiba, Baginda merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Beliau mendadak ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada orang yang amat cerdik di negerinya, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" Dan Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu, dan harus selesai dalam waktu sebulan. Kemudian, Abu Nawas bergegas pulang dengan hati gundah. Setiap malam ia hanya berteman rembulan dan bintang, hari demi hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup kecuali hari-hari ini. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju ke istana untuk menghadap Baginda dan membahas tentang pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang ingin disampaikan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke istana untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti. Hamba akan memindahkan istana yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya 20 hari lagi. Dan satu lagi Baginda, hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin. Hanya itu saja permintaanku," kata Abu Nawas. Dan akhirnya, Baginda bersetuju dengan permintaan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun bergegas pulang dengan hati yang sangat gembira. Kini tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Nanti bila waktunya sudah tiba ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang merasa cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Dan hari raya pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih dan dimasakkan, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini, giliran Abu Nawas yang melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana, dan diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda, "Ampun tuanku, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada orang," jawaban singkat Baginda. Kemudian, Abu Nawas berjalan mendekati istana, dan Abu Nawas berdiri seolah-olah ada yang ditunggu. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda. "Hamba sudah siap sejak tadi tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan titah paduka." Dan kemudian, Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka, Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang